walk in darkness, but shall have the light of life. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur berkumpul bersama-sama memperingati Natal kelahiran Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bagi yang percaya padanya, kita diselamatkan. Mari saat ini kita siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan, mendewasakan kita di dalam iman, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia Raja segala Raja. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami. Kami bersyukur firman yang menjadi manusia, yang tinggal berkarya bekerja dalam hidup kami, mengubah kehidupan kami. Berbicaralah lewat firman Tuhan di dalam memperingati Natal, kelahiran-Mu Tuhan, bahkan juga mengakhiri tahun 2021 ini, bila mata hati kami hanya tertuju kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di penghujung tahun 2021 ini, dalam ibadah Natal, kita mengucap syukur kelahiran Yesus telah lahir Juru Selamat dunia bagi saudara dan saya. Berbahagialah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena kehidupan kita ada jaminan hidup yang kekal, yaitu bersamanya. Hidup orang percaya adalah hidup yang diubahkan. Dari hari demi hari, lewat perjumpaan dengan Yesus, proses kehidupan. Dia adalah Alfa, dia juga Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Kehidupan kita di dalam Dia, maka Dia membawa kita di dalam kemuliaannya. Dia membawa kita melewati masa-masa apapun yang kita lewati. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu setia dan adil. Hari ini firman Tuhan suara pembalaan dengan berjudul bahasa Inggris The King of Kings. King of Kings yang artinya adalah Raja atas segala raja. Di dunia ini kita mengenal bahwa di Indonesia mempunyai sejarah, yaitu sebelum menjadi Republik Indonesia, yaitu bangsa kita memiliki kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Contoh-contoh kerajaan yang ada di Indonesia di waktu yang lalu ada Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kutai, Kerajaan Melayu, Singosari, Kediri, Tarumanegara, dan berbagai kerajaan lainnya. Kita lihat proses-proses yang ada, bahkan peperangan antara satu kerajaan dan kerajaan yang lain. Di dalam kerajaan ada raja yang memerintah pada waktu tersebut, yang juga mengalami banyak goncangan, banyak perjalanan di mana penurunan tahta ataupun warisan dan sebagainya yang ada di kerajaan di dunia ini. Dan contoh kerajaan yang ada di dunia yaitu pada kerajaan yang masih eksis saat ini, Kerajaan Kuwait, Brunei Darussalam, Kerajaan Monaco, Yordania, Inggris, Arab Saudi, Kerajaan Belanda, dan lain-lainnya. Kita lihat kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini, baik di Indonesia maupun di dunia, mempunyai kesamaan yang ada. Ya, bahkan juga kerajaan yang tercatat di dalam Alkitab, contohnya Kerajaan Babilonian pada waktu tersebut, Kerajaan Babel, Kerajaan Israel, Kerajaan Persia, Kerajaan Asyur, dan kerajaan lainnya. Kita lihat semua kerajaan-kerajaan ini, yaitu memiliki ciri khas, yaitu seorang raja. Dan raja yang memerintah ada di dalam wilayah kekuasaan yang ada, yaitu domain yang ada, di mana kerajaan tersebut akan diperluaskan sesuai dengan mandat dari raja tersebut. Ada otoritas dan kuasa maupun dalam pemerintahan yang ada dalam kerajaan tersebut yang diperluaskan ataupun dilaksanakan di dalam wilayahnya atas semua rakyat yang ada di dalam kerajaan tersebut. Ada nilai-nilai dari kerajaan tersebut yang dimiliki, ke ciri khas dari setiap kerajaan yang ada di muka bumi ini, dan mempunyai pesan, membawa sebuah pesan kerajaan, di mana ketika mereka mengambil wilayah kekuasaan yang baru, mereka juga mencetuskan nilai-nilai kerajaannya, pesan dari kerajaan tersebut di wilayah yang mereka miliki. Dan rakyat yang ada di dalam kerajaan tersebut, bagaimana suasana dalam bentuk kerajaan yang memerintah, bagaimana kehidupan dari rakyat yang ada.
Apakah mereka makmur? Apakah mereka juga menikmati dari pemerintahan kerajaan yang ada? Dan juga di dalam setiap kerajaan ada peperangan, dari peperangan yang ada di dalam ataupun di luar menghadapi yang luar. Bahkan semua peperangan yang ada ini tentunya ada kemenangan dan juga ada kekalahan. Dan kemenangan yang ada tentunya membawa mereka memperluaskan kerajaan yang lebih luas dan sebagainya. Kita lihat bahwa kerajaan yang ada di muka bumi ini dengan keterbatasannya, dengan kemauannya, kehendaknya, keinginannya, semuanya dilaksanakan menurut apa yang dikatakan baik. Namun kita akan lihat di mana Yesus, Raja segala raja. Dia adalah Raja yang memerintah di bumi dan di surga, dan semua kerajaan yang di bumi ini takluk. Karena setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja atas segala raja. Kita akan lihat dari ayat-ayat Alkitab, dan kita akan lihat perbedaan dari Raja Yesus dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Dan pemerintahan yang ada sangat berbeda dengan pemerintahan yang ada di muka bumi ini. Kita buka di Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Semua raja yang ada di muka bumi bertelut mengaku kedaulatan dari Raja segala raja. Kita lanjut lihat di Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kita lihat bahwa kerajaan Allah, kerajaan yang tak tergoncangkan, Yesus Raja segala raja yang memerintah, yang telah kalahkan maut, dan dia menang atas segalanya. Untuk itu kita yang percaya kepada Yesus Raja segala raja, kita juga bersama-sama dia juga menang. Karena kita terpanggil dan telah dipilih dan setia. Pada hari-hari ini, pada akhir zaman, kita sungguh-sungguh diuji iman kita untuk tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman. Kita tunduk menundukkan diri kita, keakuan kita kepada Raja segala raja. Di mana ada peperangan-peperangan yang ada dan peperangan yang akhir yang terjadi. Namun anak domba Allah, Yesus Kristus, Raja segala raja, dia telah kalahkan semua musuh-musuh yang ada. Untuk itu semua kerajaan di muka bumi ini tidak akan tahan. Semuanya takluk kepada kerajaan yang yaitu Yesus Raja segala raja. Kita lihat Yesus Raja yang berbeda dengan raja di dunia. Kalau raja di dunia menginginkan, menghendaki rakyatnya untuk melindunginya, ataupun prajurit yang melindunginya, namun Yesus berbeda. Yesus Raja yang rela mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita, semua hukuman-hukuman dia tanggung di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Kemuliaan yang dinyatakan dalam hidupnya, dia adalah Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Raja yang berbeda, Yesus memerintah dalam hidup orang percaya, yaitu Raja damai, Raja kekal, Raja kebenaran, Raja Shalom, yaitu damai. Dia memerintah dalam hidup kita, maka kehidupan kita bukan milik kita lagi. Kerajaannya sangat berbeda dengan kerajaan di dunia. Kerajaan di muka bumi ini semua berpusat kepada keegoisan manusia, ya, dengan semua rencana-rencana manusia. Namun Yesus kerajaannya yaitu membawa, yaitu pertobatan, membawa keselamatan, yaitu membawa, yaitu kehidupan yang kekal. Kerajaan yang kekal tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh keadaan yang di dunia ini. Karena Yesus Raja hidup selama-lamanya, Raja kekal selama-lamanya. Raja-raja di dunia ini mereka meninggal dan mereka ada kuburannya. Namun Yesus kuburnya kosong, karena dia Raja yang telah bangkit. Dia Raja segala raja, dia yang memerintah atas segalanya.
dan pemerintahannya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan bukan sekedar perkataan, tapi penuh kuasa. Kuasa menyembuhkan, kuasa menyelamatkan, kuasa memulihkan, kuasa membebaskan. Biarlah kita semua di penghujung tahun 2021 ini alami kerajaannya, pemerintahan Yesus dalam hidup kita. Lebih dan lebih lagi, bahwa Dia satu-satunya yang memerintah dalam hidup kita. Raja aku, yaitu keegoisan kita, tunduk di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kita tundukkan diri, mempercayai Yesus Raja yang memerintah dalam hidup kita. Semua otoritas kuasa telah diberikan kepada Yesus, yaitu nama di atas segala nama, sehingga kita yang percaya padanya, amanat agung yang Dia berikan pada kita, bahwa kita diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kita diberikan kuasa, otoritas untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mendoakan, untuk melepaskan yang terikat dengan kuasa dari Maha Tinggi. Otoritas kerajaan Allah tak tergoncangkan, kuasanya maupun hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang empunya, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala kemuliaan selama-lamanya. Nilai-nilai kerajaan, Yesus membawa nilai-nilai yang berbeda dengan dunia. Yesus membawa berbahagialah, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Berbahagia mereka yang lembut hatinya. Semua ada di dalam khotbah bukit, nilai-nilai kerajaan yang sangat berbeda dengan dunia. Di dunia dengan siapa yang kuat, siapa yang berani, dialah yang memerintah. Namun Yesus, kerajaannya berbeda dengan dunia. Kerajaannya Yesus, di mana barang siapa yang mau melayani, sesungguhnya Dia yang terbesar. Untuk itu, orang yang hidup, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Juru Selamat, maka kehidupannya adalah ada di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan yang membawa nilai-nilai, pesan, yaitu keselamatan, kehidupan kekal, kekudusan, yaitu hidup di dalam kesucian, takut akan Tuhan. Itu adalah pesan di dalam kerajaannya. Kehidupannya bukan karena kita melakukan kejahatan karena ada orang yang melihat, namun karena kita takut akan Tuhan. Sebelum melakukan, Roh Kudus sudah mengingatkan. Sebelum kita jatuh di dalam dosa, Roh Kudus sudah mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, menasehati, menginsafkan kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Untuk itu umat yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita di dalam kerajaannya, kita disebut imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang sudah ditebus dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Untuk itu biarlah dalam Natal ini kita sungguh-sungguh melihat terang yang ajaib. Yesus Kristus, terang manusia, telah datang dan menerangi kehidupan kita. Kita semua adalah ditebus, dikuduskan, dibenarkan, disucikan, dipanggil dan dipilih untuk memberitakan kerajaannya. Kabar baik, keselamatan, yaitu di dalam Yesus. Peperangan yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib, Dia katakan sudah selesai. Peperangan yang ada, yaitu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara dan sebagainya. Untuk itu, mari orang-orang benar hidup oleh iman. Kita tidak digoyahkan oleh keadaan goncangan, keadaan manusia, yaitu kesehatan, keuangan, maupun hal-hal yang bersifat materi yang sementara. Namun hidup kita oleh karena rencana Tuhan, oleh perkataan Tuhan, semuanya jadi. Maka firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesus, Dia yang telah memberi kemenangan mutlak. Yesus, Raja segala raja. Di mana dalam kitab Wahyu, apa yang Rasul Yohanes terima selama pembuangan di Pulau Patmos, pernyataan dan Yesus, Dia Raja segala raja yang memerintah. Dia yang berkuasa, Dia Alfa, Dia Omega. Yesus segalanya dalam segalanya. Untuk itu mata hati kita hanya tertuju kepada Dia, hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita lanjut, kita lihat bahwa kita juga bersama Dia kita menang, karena kita terpanggil, dipilih,
dan setia. Kita bersyukur hari-hari ini kita diproses maupun diuji. Iman kita sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran firman. Sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah, yaitu pertobatan, buah pelayanan, dan buah roh. Di mana buah roh ini yaitu proses orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah roh. Kita lihat di Wahyu pasal 1 ayat 5. Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Sungguh indah sekali. Darah Yesus yang mengalir di atas Kalvari bagi kita, maupun juga darah yang mengalir dari mahkota yang berduri, maupun yang ditancapkan atas kepalanya, maupun tangan yang terpaku, kaki yang terpaku, lambung yang ditusuk, darah yang mengalir, sehingga kita dibebaskan dari segala kutuk, segala dosa, dan Dia yang berkuasa atas hidup kita sekalian. Kita lihat di 1 Timotius pasal 6 ayat 14 sampai 16. Kita baca ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yesus, Raja segala raja. Dia lahir sebagai bayi yang mungil. Pada zaman tersebut, Raja Herodes merasa tersaing dengan kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Namun Herodes, raja yang ada di muka bumi ini, merasa terusik, merasa takut akan digeserkan. Ya. Dan raja-raja yang ada di dalam Alkitab yang kita baca, dari Nebukadnezar, Ahasiweros, raja-raja yang ada dari masa ke masa, berubah zaman, berubah masa pemerintahan yang ada. Namun Yesus, kerajaannya menembus masa yang ada. Dari waktu demi waktu, ruang waktu tidak bisa membatasinya. Untuk itu kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaannya, pemerintahan Yesus dalam hidup kita, sehingga Dia yang menguasai, Dia yang satu-satunya memerintah, dan pemerintahan Dia membawa kebahagiaan bagi kita. Orang-orang yang hidup di dalam kerajaannya, dalam mandat kerajaan, dalam otoritas kerajaan, maka kehidupan kita adalah pemenang, lebih dari pemenang. Ada kebahagiaan. Kita hidup mengiring Yesus adalah keputusan kita. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, dan kita disebut berbahagia. Orang berbahagia bukan karena materinya banyak. Orang berbahagia karena Yesus Raja dalam hidupnya. Yesus yang memerintah dalam hidupnya. Dia Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa. Dia tahu masa lalu kita, Dia tahu hari ini, Dia tahu masa depan kita. Untuk itu, jangan kita takut menghadapi hari esok. Maupun tuduhan dakwaan di masa lalu, hanya Yesus yang memberi kelepasan. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita tinggalkan tahun 2021 ini bersama Yesus, dan kita juga mempersiapkan diri menyongsong tahun 2022, karena kita yakin percaya Dia yang Alfa, Dia juga Omega. Dia pimpin hidup kita. Bagi Dialah hormat, kuasa, kekal selama-lamanya. Yesus mengajarkan pada kita umatnya, doa Bapa kami di dalamnya mengandung begitu dalam, bahwa kita mengerti tentang pengertian Dia Bapa dan Dia adalah Raja dalam hidup kita. Pemerintahnya nyata dalam hidup orang percaya.
lewat dari sebuah hubungan, yaitu Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi dan peduli dalam hidup kita. Dan juga Dia adalah Raja. Dia Raja segala raja. Kita bersyukur kita adalah anak-anak Raja. Dia Raja mulia, Raja kekal, Raja yang luar biasa, penuh kuasa. Kita lihat di mana doa Bapa kami disebutkan dalam doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukankah itu yang kita rindukan dalam Natal ini, dalam tahun ini, bahkan untuk masuki tahun yang baru? Bukankah ini yang kita rindukan supaya kita dekat dengan Bapa, sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi, kerajaannya, kehendaknya terjadi dalam hidup keluarga kita, hidup pribadi kita, komunitas di mana kita berada. Dan ayat di mana disebut juga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ke segala keperluan kita, Allah sanggup memenuhi setiap keperluan kebutuhan kita. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kehidupan kita ada salah, kita berbuat salah, orang lain berbuat salah pada kita. Mari kita minta pengampunan. Hanya di dalam Kristus ada pengampunan yang sejati. Sekiranya kita tinggalkan tahun 2021 ini dengan sungguh-sungguh dan hati yang lapang, dengan tidak ada menyimpan kesalahan orang lain. Kita lepaskan pengampunan, kita ampuni, kita doakan berkat, dan juga kita sendiri ada hal-hal yang tidak berkenan, kita juga untuk minta maaf kepada sesama kita. Kita yakin percaya di mana ada perdamaian, di mana ada pemulihan, disitulah tanda-tanda kerajaan Allah Yesus Kristus yang memerintah dalam hidup orang percaya. Dan juga di dalam doa Bapa kami ini dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Hidup ini, hari-hari ini banyak kejahatan yang ada di sekitar kita. Namun kita sebagai orang percaya, jangan takut. Kalau kita dekat dengan Sang Gembala, kita dekat dengan Yesus, kita tahu Dia yang pembela kita, Dia ambil alih, Dia yang melepaskan, meluputkan kita dari semua kejahatan ataupun ujian dan cobaan. Dia memberikan kita kemenangan, memberikan solusi, kekuatan, dan sukacita. Sebab Dialah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Yesus, Dia empunya kerajaan, Dia Raja segala raja, di mana hidup kita aman di dalam tangannya. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2022. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin. Engkau tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami. Roh Kudus senantiasa bekerja dalam hidup kami. Raja segala raja yang memerintah dalam ekonomi kami, keluarga yang maupun kesehatan, maupun dalam hubungan, dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, pelayanan dimanapun umatmu berada. Yesus, Engkaulah Raja segala raja. Kami serahkan hidup kami, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Biarlah kami akhiri tahun 2021 ini dengan sungguh-sungguh tanggalkan semua beban dan arahkan mata hati kami hanya kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah siapkan banyak hal perkara yang mulia, yang luar biasa di tahun 2022 bagi kami semua umat-Mu yang menanti-nantikan, yang hidup di dalam kerajaan-Mu. Yesus, Engkau yang memerintah atas hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa, menyatakan firman Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, berkati pemerintah kami Indonesia, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua aparat, menteri dan pemerintah dari pusat sampai yang terendah. Tuhan menyertai semua umat Tuhan maupun juga kami dapat menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita terima ucapan berkat imam. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali, Raja segala raja. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kami dari Cornerstone Faith Church Worship Team mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan Selamat Tahun Baru tahun 2022. Semoga Natal kali ini membawa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Now once again we would like to say Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.